Hai semuanya, ini Feby and welcome to my channel. Oke, jadi ini video pertamaku dan di video kali ini aku bakal bahas tentang gimana sih caranya kita bisa dapetin beasiswa di universitas swasta atau di perguruan tinggi swasta. Nah, karena ini itu banyak banget, bisa kalau dijelasin dalam satu video bisa sampai 30 menit. Oke, jadi aku nanti bakal bagi jadi beberapa video. Daripada lama-lama lagi, kita mulai. First step yang jarang orang tahu sebenarnya, kalau misalnya kita mau daftar ke perguruan tinggi swasta, itu kita harus beli formulirnya. Nah, formulirnya itu sendiri itu harganya sekitar 300-500 ribu tergantung universitasnya. Nah, kalian itu cara beli formulirnya bisa cek di websitenya universitas yang kalian mau tuju. Misalnya di BINUS, ya kalian buka websitenya BINUS, nanti akan diarahkan di situ untuk gimana cara membeli formulirnya. Oke, kedua, kalian pasti nanti bakal diarahin buat kontak sama student konsultannya. Nah, setiap universitas swasta itu biasanya punya student konsultannya. Nah, di student konsultannya itu kalian bakal banyak dijelasin tentang seputar jurusan yang kalian mau atau apapun itu. Nah, kalian juga bakal diarahkan untuk menyiapkan berkas-berkas. Nanti pas kalian nyiapin berkas-berkas, itu juga biasa ditanyain sama pihak student konsultannya, kalian itu mau daftar biasa aja atau kalian mau ajuin scholarship. Nah, kalau misalnya mau ajuin scholarship atau beasiswa, itu biasa ada dokumen-dokumen tambahan. Kayak kalian harus nyiapin sertifikat atau nyiapin esai. Nah, itu beda-beda tergantung universitasnya. Nah, salah satu yang buat aku bisa berhasil masuk universitas swasta dengan beasiswa itu adalah aku punya cukup banyak sertifikat pendukung. Nah, ini nanti akan aku bahas di video selanjutnya aja. Kalau di video ini mungkin bisa agak cukup ya. Oke, kalau misalnya kalian udah daftar, udah beli formulir, udah siapin berkas-berkas, nah nanti kalian bakal diarahin untuk masuk ke websitenya dan upload berkas-berkasnya kalian. Nah, di situ kalian nanti pasti bakal ada panggilan untuk melakukan tes. Nah, tes ini aku mau tekankan sekali lagi kalau misalnya di setiap universitas itu beda-beda. Ada yang tes tulis, nah tes tulisnya tuh ada yang cuma kayak seputar diri kamu sendiri. Ada juga tes tulisnya yang kayak TPS, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, ada juga tes tulisnya yang sesuai jurusan yang kamu mau. Misalnya kamu mau akuntansi, nah ada juga tes tulisnya yang akuntansi atau tes gambar. Kalau misalnya kalian mau masuk kayak arsitek, DKV. Nah, itu semuanya beda-beda tergantung universitas mana yang mau kalian tuju. Jadi, saat kalian kontak sama student konsultannya, pastikan kalian juga tanyakan untuk mengajukan scholarship atau beasiswa, kira-kira tes apa saja ya yang kita perlu lakuin. Nah, kalau based on pengalaman aku, nanti aku bakal ceritain lebih lengkap lagi, lebih banyak di video selanjutnya ya. Ini hanya secuplik aja. Nah, kalau pengalamanku selama ini aku udah ngajuin scholarship di beberapa universitas. Nah, itu hanya tes tulis. Tes tulisnya itu seputar jurusan aku. Kemudian aku ada tes wawancara juga. Nah, tes wawancara ini biasanya akan lebih banyak ditanyain seputar kamu. Nggak jarang juga pas tes wawancara mereka bakal nanyain seberapa mengenal kamu tentang universitas itu, atau apa sih yang kamu ketahui tentang universitas yang kamu apply scholarship-nya itu. Nah, kira-kira pertanyaan tes wawancara itu nggak sulit, kamu nggak bakal ditanyain kayak jurusan kalian gitu, enggak. Itu hanya sekedar mereka mau menguji kepercayaan diri kamu, terus gimana cara kamu jawab. Gitu aja sih. Kalau tes wawancara, saranku tuh kalian harus siapin mental, soalnya kalian bakal ngobrol sama orang yang belum kalian kenal sebelumnya. Jujur, dibanding tes tulis, aku jauh lebih suka tes wawancara atau interview karena aku lebih suka ngomong dan aku lebih bisa mendeskripsikan diri aku di tes wawancara. Namun tes tulis juga tidak semenakutkan itu. Biasa tes tulis itu hanya ditanya dasar-dasarnya saja. Kemudian ini jarang sih sebenarnya di universitas swasta, tapi ada yang melaksanakan
diskusi kelompok. Nah, ini tuh nanti kalian akan dibentuk kelompok dengan orang-orang yang tidak kalian kenal dan kalian akan berdinamika bersama di sana. Nah, hasil dari dinamika kelompok tersebut nanti akan dinilai. Itu jarang, tapi ada beberapa universitas yang melakukan hal itu. Kemudian tes wawancara, tes tulis, siapin berkas, semuanya udah selesai, kalian tinggal tunggu aja. Nah, biasanya pengumumannya itu sekitar 1 minggu, 2 minggu, ya seminggu sampai 1 bulan lah paling lama. Tipsku, kalau misalnya kalian itu takut atau apa, kalian juga bisa cari di Google, misalnya tes scholarship BINUS, tes scholarship UPH, atau tes scholarship UC. Itu banyak banget. Nah, tapi jarang ada yang membocorkan soal-soalnya karena ya itu memang rahasianya mereka. Tapi kalian juga bisa sekedar referensi. Nah, video selanjutnya juga aku bakal jelasin apa saja sih kira-kira soal tes wawancara atau tes tulis yang lebih detail gitu. Oke, setelah kalian dapat pengumuman, biasanya kalian bakal diarahin sama student konsultannya untuk melunasi pembayarannya. Nah, pembayaran di sini itu sifatnya additional atau tambahan. Misalnya untuk keperluan alma mater, itu biasanya tidak di-provide oleh university, walaupun kamu dapat scholarship full selama 4 tahun. Nah, itu biayanya juga berbeda-beda, tergantung pada universitasnya. Nah, setelah kalian melunasi pembayarannya, dan kalian juga biasanya disuruh untuk menandatangani kayak surat pernyataan atau surat perjanjian untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, setelah surat itu kalian kirim, kalian juga sudah melunasi pembayarannya, sudah, kalian resmi diterima di universitas swasta tersebut sebagai salah satu penerima beasiswa. Sedikit fun fact, aku bisa sharing seperti ini karena aku udah diterima di 3 universitas swasta di Indonesia dengan scholarship atau dengan beasiswa. Jadi yang pertama, aku diterima di Universitas Ciputra, itu full scholarship selama 4 tahun, udah nggak ada biaya apapun lagi kecuali kayak additionalnya tadi untuk alma mater atau untuk orientation week-nya. Kemudian yang kedua, aku diterima di Universitas Pelita Harapan Surabaya, itu 75% selama 4 tahun. Jadi itu udah hemat banget sih, 75% itu. Soalnya kalau universitas swasta kan cukup mahal, bisa sampai 100 juta lebih. Nah, kalau misalnya 75% ya mungkin kalian bisa hitung sendiri. Nah, mungkin di video-video selanjutnya juga aku bakal rinciin biaya-biayanya yang aku tahu. Kemudian yang ketiga, aku diterima, ini sebenarnya cuma iseng, aku apply ke Presiden University dan kebetulan aku di offer sama mereka untuk dapat beasiswa selama 4 tahun itu 75% juga. Tapi akhirnya aku ngambil Universitas Ciputra yang ngasih aku beasiswa 4 tahun full 100%. Sekian video dari aku. Stay tune untuk video-video selanjutnya kalau kalian masih ingin tahu lebih lanjut tentang informasi-informasi seputar universitas swasta dengan beasiswa ataupun tidak dengan beasiswa. Dadah!